Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari segala usia part ke-87. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yun Xiao menantang untuk bertaruh dengan Chi Zhenzi bahwa Duan Yue tidak akan bergerak ketika mereka bertarung. Kondisi bertaruhnya adalah, jika Chi Zhenzi dapat menjatuhkannya, Chi Zhenzi dapat memiliki Phoenix Flame yang sebenarnya. Jika dia tidak bisa melakukannya, ia ingin Chi Zhenzi dan dua orang lainnya tunduk kepadanya. Lalu Yun Xiao menanyakan apakah itu kondisi yang bagus. Mata Chi Zhenzi melebar seolah-olah dia telah melihat hal yang paling sulit untuk dipercaya di dunia. Ia berteriak, apakah Yun Xiao akan melawannya satu lawan satu? Sedangkan wajah Hu Yanming penuh ejekan mencibir Yun Xiao. Apakah Yun Xiao mengatakan harus tunduk? Kualifikasi apa yang Yun Xiao miliki hingga meminta mereka untuk tunduk? Yi Xiaoshan tetap diam dari awal hingga akhir, hanya sedikit mengernyit. Dia adalah seorang yang berada di ranah Martial King, bintang 8. Jadi dia tidak punya suara di tempat ini. Yun Xiao mencibir tanpa menyembunyikannya, dan berkata dengan dingin, mereka bahkan tidak berani untuk bertaruh akan hal itu. Jika itu masalahnya, maka mereka bisa pergi. Apa gunanya membuang sampah pengecut? Seperti itu. Hu Yanming berteriak dengan marah. Kata-kata Yun Xiao terlalu besar dan terlalu sombong. Ia akan mengalahkan Yun Xiao, bahkan dalam seni bela diri, apalagi pemahaman bela diri Qi. Sebagai alkemis tingkat 4, dia juga seorang martial lord. Dia selalu memiliki standar tinggi, dan bahkan sekte besar dan keluarga aristokrat tidak berani mengatakan bahwa mereka ingin merekrutnya. Wajah Chi Zhenzi berubah serius dan menanyakan pada Duan Yue, maukah Duan Yue tidak ikut campur dalam urusan mereka? Yang paling dikhawatirkan Chi Zhenzi adalah Duan Yue. Duan Yue sedikit khawatir. Melihat tatapan acuh tak acuh Yun Xiao, dia berkata dengan perlahan, karena kedua belah pihak telah setuju, tentu saja ia tidak akan ikut campur. Lalu, ia akan menjadi saksi. Melihat Duan Yue yang berjalan menjauh dan menjadi saksi, Chi Zhenzi bergumam dalam hatinya. Jika bukan karena Duan Yue, yang seorang martial grandmaster, yang tidak bisa dia lihat, dia akan menghabisi Yun Xiao dengan satu telapak tangan saja. Dan dia tidak akan membuang banyak waktu. Tubuhnya benar-benar gemetar menahan emosi yang meledak dalam hatinya. Tapi Duan Yue tiba-tiba menoleh untuk melihat mereka lagi, dan menambahkan, bagaimanapun, jika seseorang mengingkari, jangan salahkan dirinya karena akan bertindak kejam. Duan Yue sengaja menatap Hu Yanming. Tatapannya menusuk seperti digerbaja. Hu Yanming sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia berkata dengan suara serius, karena ada Duan Yue sebagai saksi, mereka tentu saja tidak akan mengingkari janji mereka. Yi Xiaoshan juga sedikit mengangguk setuju. Chi Zhenzi memandang Yun Xiao dengan acuh tak acuh. Dia tidak tahu mengapa hanya seorang martial lord bintang 1 berani menantangnya. Ia mengatakan untuk Yun Xiao lakukan langkahnya, atau jangan salahkan dirinya karena tidak memberi Yun Xiao kesempatan untuk bergerak jika kalah. Karena Chi Zhenzi memiliki sikap seorang tuan, Yun Xiao berkata sambil tersenyum. Ia tidak akan sopan. Yun Xiao bersiap dan menggenggam Tiger Tooth-nya erat-erat dan perlahan. Energi merembas keluar. Dia mengangkat Tiger Tooth-nya dan meniupnya dengan ringan. Raungan harimau bergema. Segel pedang itu langsung dilepas. Dan bayangan harimau berwarna merah meraung keluar dari pedang. Seolah-olah mereka berada di hutan primitif, dan Chi Iblis memenuhi langit. Bayangan harimau yang terbuat dari Chi melesat menuju ke arah Chi Zhenzi, tanpa ragu-ragu dan niat menghabisi yang luar biasa.
ekspresi Cizenzi sedikit berubah. Kekuatan pedang itu begitu kuat, sehingga jauh melampaui kekuatan seorang martial lord biasa. Cizenzi berpikir bahwa itu mungkin adalah efek dari api Phoenix dalam tubuh Yun Xiao. Cizenzi mengaitkan semua ini dengan api Phoenix yang sebenarnya, dan memikirkannya membuat sakit hati. Cizenzi mencibir dan memukul dengan telapak tangan. Angin dari telapak tangan menembus udara dan menekan semua Ci Iblis. Di bawah kekuatan telapak tangan ini, bayangan harimau dari Ci pedang Yun Xiao segera menghilang, dan semuanya menjadi jelas. Tatapannya menjadi lebih fanatik. Selama Duan Yue tidak ikut campur, dan dia menangkap pemuda itu, semua keuntungan akan menjadi miliknya. Cizenzi menggenggam erat tongkatnya yang kemudian membeku layaknya es berwarna biru terang mengatakan kepada Yun Xiao, kekuatan bisa mengatasi 10 teknik. Tidak peduli seberapa kuat Yun Xiao tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Anggap saja sebagai pelajaran dan pasrah. Demi tuan yang ada di belakang Yun Xiao, ia akan mencoba yang terbaik untuk mengampuni hidup Yun Xiao. Dia terus membujuk, tetapi tangannya tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, puluhan bayangan kepalan meledak, terkondensasi di udara dan tidak tersebar bersiul. Selain itu, bayangan kepalan tangan memancarkan aura yang menusuk tulang, yang hampir membekukan seluruh area. Mata Duan Yue juga menyipit, karena dia bisa melihat kekuatan energi. Dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Jika mereka berada pada level yang sama, bahkan dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Ci dingin semacam itu. Mata Yun Xiao sedikit menyipit saat dia membungkukkan tubuhnya dan menendang kakinya dengan keras. Tubuhnya melesat keluar, dan meskipun dia telah melakukan gerakan kaki dari bayangan yang bergeser di bawah bayang-bayang tinju yang memenuhi langit, dia tidak berhasil mencapai target. Lubang es terbentuk di tanah, dan semuanya berubah menjadi kristal biru muda. Duan Yue benar-benar terkejut melihat Yun Xiao langsung bergegas, bukannya merasa takut. Melihat Yun Xiao yang bergerak cepat, membuat Cizenzi memuji Yun Xiao yang memiliki gerakan yang tidak terlalu buruk. Jika itu adalah pilihan Yun Xiao, jangan salahkan dirinya jika Yun Xiao akan binasa di tangannya. Ia mengangkat tongkatnya dan menebaskan ke depan. Udara dingin yang menyebar ke seluruh tanah tiba-tiba memadat di bawah mantra Cizenzi. Udara terus-menerus membeku dalam warna yang terlihat dengan mata telanjang, dan seluruh tanah tertutup lapisan es. Yun Xiao berlari menghindari serangan dingin Cizenzi ke arah samping dengan begitu cepat, dan kemudian mendekati Cizenzi. Tentu saja itu membuat Cizenzi terkejut, namun itu tidak membuatnya kehilangan kesombongannya. Ia mengatakan sekali lagi bahwa gerakan kaki Yun Xiao tidak terlalu buruk, tapi itu tidak akan berguna di hadapannya. Sekali lagi serangan dingin ditebaskan ke depan ke arah Yun Xiao. Udara dingin membeku membentuk dinding es yang runcing di hadapannya, hingga membuat Yun Xiao segera menghentikan kakinya. Yun Xiao buru-buru bangkit dan melompat ke udara, seperti daun mengambang, mencoba melompat keluar dari zona es. Tapi, Yun Xiao terlihat terkejut, karena begitu kakinya meninggalkan tanah, mereka langsung membeku di udara oleh udara dingin, dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Cizenzi tidak bisa menahan tawa. Menurutnya, itu sangat membosankan. Ia bahkan belum melakukan pemanasan. Ia seolah memberikan Yun Xiao saran di masa depan. Ada baiknya, Yun Xiao kendalikan diri dan jangan terlalu cuek. Ia mengatakan itu, sembari melakukan gerakan dengan tongkatnya dan akan melakukan serangan lainnya. Energi dingin menembus berkumpul di sekitarnya, yang kemudian dia lemparkan ke arah Yun Xiao dengan begitu cepat, sehingga Yun Xiao langsung membeku. Dia terbang ke depan dan tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat wajah ketakutan Yun Xiao. Dia menoleh ke arah Duan Yue mengatakan bahwa taruhannya telah berakhir. Ia akan membawa Yun Xiao bersamanya. Duan Yue hanya memandang dengan remeh, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Yang kemudian, Cizenzi mengulurkan tangan dan meraih dahi Yun Xiao. Tangan Cizenzi tiba-tiba berhenti di udara. Rasa bahaya ekstrim mendegang di dalam hatinya. Ini adalah naluri seorang prajurit. Semakin tinggi ranah kultivasi seseorang,
semakin akurat instingnya. Dia menoleh ke arah Yun Xiao yang membeku di depannya dengan raut wajah penuh tanya. Dia menatap Yun Xiao yang membeku, dan tiba-tiba dia tersentak. Bagaimana tidak? Meski Yun Xiao masih membeku, kepanikan di wajahnya telah menghilang. Matanya seperti bintang saat menatap dengan senyuman dingin. Raut wajah Cizenzi semakin tidak sedap dipandang. Menatap Yun Xiao yang kekuatannya mulai meluap. Tubuh Yun Xiao yang kuat menggunakan teknik body tempering menghancurkan es yang membekukannya. Dan juga, kini sayap api Phoenix mengembang di punggungnya berwarna biru cerah, membuat semua orang dan siapa saja yang melihatnya pasti merasakan ngeri di punggung mereka. Sedangkan Cizenzi terlempar ke belakang menjauhi Yun Xiao. Ia berteriak bagaimana bisa seorang martial lord melakukan itu. Yun Xiao kemudian mencibir betapa membosankannya pertarungan itu. Ia baru saja mengungkapkan sedikit kekuatan dan Cizenzi telah terpesona hanya dengan trik kecil miliknya. Ia bahkan belum melakukan pemanasan. Itu adalah kata-kata Cizenzi yang sebelumnya untuk mengejek Yun Xiao. Awan berapi-api muncul di tangan Yun Xiao, dan bayangan api Phoenix melesat keluar. Dalam sekejap, suhu seluruh daratan tiba-tiba naik, seolah-olah mereka tiba-tiba ditempatkan di bawah terik matahari, dari tempat yang sangat dingin. Kontras suhu membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Semua es Ci menghilang dalam sekejap, dan bayangan Phoenix yang samar terbang menuju dahi Cizenzi. Rasa bahaya membuatnya menggigil. Karena dia terlalu dekat, kekuatan api menutupi area yang luas dan langsung menyelimutinya, membuatnya mustahil untuk dihindari. Cizenzi meraung ngeri. Lapisan kristal es muncul di tubuhnya dan di depannya, membentuk pertahanan es yang sangat kuat, menghalangi gelombang panas di sekitarnya. Api Phoenix menghantam ice armor yang hancur dan segera mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Lapisan armor es mengeluarkan derit yang mematikan gigi dan mulai hancur sedikit demi sedikit dan akhirnya menghilang. Hu Yanming yang melihat itu langsung berteriak, itu adalah api Phoenix. Ia terkejut karena Yun Xiao benar-benar telah menyempurnakan api Phoenix. Hu Yanming melihat pemandangan ini dengan ngeri. Nyala api yang bisa dapat memojokkan seorang martial grandmaster dengan satu gerakan, pastilah api Phoenix yang sebenarnya. Meski tidak menunjukkan bentuk fisiknya, bayangannya samar-samar sudah cukup mengejutkan langit. Yun Xiao mendengar apa yang dikatakan Hu Yanming bergumam dalam hatinya. Jika seorang dapat menyerap dan menggunakan api Phoenix sepenuhnya, maka itu akan membakar Cizenzi sepenuhnya sejak awal. Tapi dirinya yang belum dapat menguasai api Phoenix sepenuhnya, bahkan walaupun ia menggunakan teknik tubuh dan memperkuatnya, ia hanya dapat mengeluarkan bayangan apinya saja. Ia masih belum dapat menggunakan api Phoenix yang sebenarnya. Di sisi lain, Cizenzi terkejut karena dinding esnya menghilang dan armornya juga menghilang. Tapi ia segera sadar kembali dalam pertarungan. Ia terkejut dan matanya terbelalak ketika Yun Xiao bergerak dengan tekniknya. Yun Xiao menggunakan teknik Sword Song Green Lotus. Saat nyala api Phoenix muncul, dia melompat ke depan, dan bunga teratai merah besar bermekaran di pedang Tiger Tooth, jatuh tepat di dada Cizenzi. Suara gemuruh mendengung di udara. Ada total 7 teratai hijau berwarna merah. Saat mereka jatuh, itu berubah menjadi sebuah pedang panjang, hampir memotong ruang menjadi berkeping-keping. Dari jauh, pedang Ji terlihat saling silang, menembus langit dan menembus bumi. Dan Yun Xiao segera menghunuskan serangannya ke arah Cizenzi tanpa ampun, menghancurkan pertahanan Cizenzi sekali lagi. Setelah serangan itu, Yun Xiao berdiri dengan pedang di tangannya, dan pakaiannya tidak bernoda. Hasil dari pertukaran serangan ini seolah-olah lawannya adalah martial lord yang telah dikalahkan oleh 2 jurus. Sementara Yun Xiao adalah ahli bela diri yang tinggi dan perkasa. Efek visualnya benar-benar terbalik. Belum lagi, Hu Yanming dan Yi Xiaoshan, bahkan Duan Yue pun terkejut. Hu Yanming memiliki ekspresi juga sangat tidak sedap dipandang. Menurutnya, Yun Xiao telah menyempurnakan api Phoenix yang sebenarnya, yang berarti bahwa dia memiliki api yang paling yang dan pantang menyerah di dunia, yang kebetulan menahan Qi sejati
yang sangat diiringi dari Supreme High Palace. Chi sejati yang awalnya sombong dan tak tertandingi malah menjadi kelemahan. Duan Yue merasa ini adalah pertama kalinya dia melihat pertarungan Yun Xiao dalam arti yang sebenarnya. Jenis teknik dan taktik pertempuran yang menembus kekuatan dengan keterampilan, menggabungkan yang asli dengan yang palsu, menghindari yang berat dan menghindari cahaya sama kuatnya dengan mereka yang telah melalui ratusan pertempuran. Dan sama sekali, bukan seorang pejuang yang menghabiskan sepanjang hari dalam pengasingan bisa dilakukan. Bahkan jika dia bertarung, dia tidak akan dapat dengan mudah melukai keberadaan dua alam utama yang lebih tinggi darinya. Chi Zhenzi juga memahami hal itu. Dia yang telah terlihat terluka dan ada noda merah di bawah bibirnya karena cairan merah perlahan bangkit. Ia mengatakan bahwa keberuntungan Yun Xiao telah habis. Chi Zhenzi membuat bentuk segel tangan melingkar di udara dan menyebutkan lonceng sungai gunung. Yun Xiao juga penasaran dengan apa yang akan Chi Zhenzi lakukan selanjutnya. Gerakan Chi Zhenzi menimbulkan ilusi di sekitarnya untuk sesaat, dan kemudian ilusi itu di atas kepalanya memadat dan memunculkan sebuah lonceng yang memancarkan pesona kuno. Itu membesar dan akhirnya membentuk lonceng yang besar. Ekspresi Hu Yanming berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget dan marah. Itu adalah salah satu harta paling berharga di Supreme High Palace, dan dikatakan bahwa itu dicuri oleh seorang pencuri. Karena itu, Master Istana menyelidiki selama beberapa bulan, dan lebih dari 100 orang terlibat dan kultivasi mereka lumpuh. Lebih dari 10 orang bahkan meninggal karena ini. Sebenarnya, Chi Zhenzi yang mencurinya. Ekspresi Yun Xiao juga berubah drastis, dan matanya berkedip-kedip karena tidak percaya. Kemudian memulai untuk menatap dan menyelidiki, layaknya seorang detektif. Menyeleksi dengan seksama dari setiap inci bel itu. Sedikit komedi dari komiknya guys. Menurut Yun Xiao, itu sangat menarik perhatian. Tapi itu adalah barang KW tingkat 1. Namun Chi Zhenzi meminta Yun Xiao untuk memeriksanya sekali lagi. Bisakah diteliti dengan seksama? Karena menurutnya itu adalah barang ori. Namun menurut Yun Xiao, itu masihlah yang palsu. Karena merasa tidak senang dikatakan palsu, membuat Chi Zhenzi kesal dan marah memaki Yun Xiao. Omong kosong apa yang Yun Xiao katakan? Itu adalah lonceng, pegunungan dan sungai yang sebenarnya. Dia membanting telapak tangan ke bel, dan suara kuno yang teredam bergema. Seluruh langit bergetar, dan bahkan Yi Xiaoshan dan Hu Yanming merasakan dunia berputar di sekitar mereka, dan mereka tidak dapat berdiri dengan menatap. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-87. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.